Diam-diam, satu nama yang seharusnya sudah mapan di level U23 justru turun ke medan seleksi U20. Bukan karena kekurangan kualitas, tapi karena ada tekad besar yang belum selesai. Kadek Arel datang membawa pengalaman, luka dari masa lalu, dan ambisi untuk menutup semua keraguan dengan satu cara: tampil dominan di lini belakang. Di tahap seleksi Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Nova Arianto, perhatian publik tiba-tiba tertuju pada satu sosok yang seharusnya sudah naik level. Kadek Arel Priyatna, yang dikenal sebagai andalan di Timnas U23, justru memilih turun kelas untuk mengikuti seleksi bersama para pemain yang lebih muda. Keputusan ini langsung memantik diskusi, sekaligus rasa penasaran besar di kalangan netizen. Banyak yang menilai langkah Kadek Arel bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal kuat tentang keseriusannya menjaga ritme dan posisi di mata pelatih. Di tengah ketatnya persaingan pemain muda, kehadiran sosok berpengalaman seperti dirinya menjadi pembeda yang langsung terasa sejak sesi latihan pertama. Nova Arianto sendiri dikenal sebagai pelatih yang detail dan tidak mudah terkesan hanya karena nama besar. Namun, dalam beberapa momen latihan, Kadek Arel terlihat cepat beradaptasi dengan tempo dan instruksi, seolah menunjukkan bahwa level permainannya memang berada satu langkah di atas mayoritas peserta seleksi. Di lini belakang, respons netizen terbilang positif. Banyak yang merasa lebih tenang melihat cara Kadek Arel mengatur garis pertahanan, berkomunikasi dengan rekan-rekannya, dan mengambil keputusan dalam situasi tertekan. Hal-hal kecil ini sering luput dari sorotan, tetapi justru menjadi fondasi penting dalam sepak bola level internasional. Kadek Arel dikenal sebagai bek tengah dengan postur ideal untuk sepak bola modern. Tinggi badannya memberinya keuntungan besar dalam duel udara, baik saat bertahan maupun ketika membantu serangan melalui situasi bola mati. Dalam latihan, ia kerap menjadi target utama saat skema sepak pojok diuji. Namun kelebihannya bukan hanya soal fisik. Kemampuan membaca permainan menjadi salah satu aspek yang membuatnya berbeda. Ia sering terlihat sudah mengambil posisi tepat bahkan sebelum bola dilepas lawan. Sebuah tanda dari bek yang memiliki pemahaman taktik matang. Dalam duel 1 lawan 1, Kadek Arel jarang panik. Ia cenderung menunggu momen yang tepat untuk melakukan tackle atau memotong jalur bola. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan bermain yang biasanya dimiliki pemain dengan jam terbang tinggi. Kemampuan distribusi bola juga menjadi nilai tambah. Kadek Arel tidak sekadar membuang bola ke depan, tetapi berusaha memulai build up dari belakang. Umpan-umpan pendek dan akurat yang ia lepaskan membantu tim menjaga penguasaan bola. Peran kepemimpinan terlihat jelas meski ia tidak selalu mengenakan ban kapten. Cara ia memberi arahan, menenangkan rekan setim yang melakukan kesalahan, dan menjaga fokus tim menunjukkan karakter pemimpin alami di lapangan. Menariknya, perjalanan Kadek Arel tidak selalu mulus. Ia pernah berada di titik terendah karirnya setelah beberapa blunder yang terjadi di level internasional. Momen-momen tersebut sempat membuat kepercayaan dirinya dipertanyakan oleh publik. Tekanan dari supporter dan media menjadi ujian mental yang tidak ringan. Banyak pemain muda yang runtuh dalam situasi seperti itu, tetapi Kadek Arel memilih bertahan dan belajar dari kesalahan. Sikap inilah yang perlahan membentuk mental baja dalam dirinya. Dukungan dari rekan setim dan staf pelatih turut berperan besar dalam proses kebangkitannya. Ia tidak menutup diri, justru terbuka menerima masukan dan kritik untuk memperbaiki permainannya. Panggilan ke Timnas U20 menjadi salah satu titik balik penting. Bagi sebagian pemain, turun ke kelompok usia lebih muda bisa dianggap kemunduran. Tetapi bagi Kadek Arel, ini adalah kesempatan untuk mereset mental dan kembali menemukan kepercayaan diri. Di level U20, ia tampil lebih lepas. Pengalamannya di U23 dan Liga 1 membuatnya terlihat tenang menghadapi situasi yang bagi pemain lain terasa menegangkan. Perbedaan ini langsung terasa dalam setiap sesi game internal. Pujian dari sesama pemain pun berdatangan. Salah satunya datang dari Hoki Caraka yang menyoroti ketangguhan mental Kadek Arel. Pengakuan seperti ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya di dalam tim. Di level klub, Kadek Arel juga menjadi pilar penting Bali United. Bermain reguler di kompetisi seketat BRI Liga 1 membuatnya terbiasa menghadapi striker-striker berpengalaman, sebuah modal berharga untuk level tim nasional.
Konsistensi performa di klub menjadi alasan mengapa ia tetap dipercaya di berbagai kelompok usia timnas. Ia bukan hanya mengandalkan potensi, tetapi juga stabilitas permainan dari waktu ke waktu. Nova Arianto melihat Kadek Arel sebagai contoh ideal bagi pemain muda lain. Disiplin, kerja keras, dan kemauan belajar menjadi aspek yang selalu ditekankan dalam filosofi kepelatihannya. Dalam beberapa sesi latihan taktik, Kadek Arel sering ditempatkan sebagai pusat komando lini belakang. Dari sanalah instruksi Nova dijalankan dan disebarkan ke seluruh lini pertahanan. Keberadaannya juga membantu mempercepat adaptasi pemain-pemain baru. Mereka merasa lebih nyaman karena ada sosok yang siap mengarahkan dan menutup celah ketika terjadi kesalahan. Dari sisi mental, Kadek Arel kini terlihat jauh lebih matang. Ia tidak lagi larut dalam tekanan eksternal, melainkan fokus pada proses dan peningkatan performa pribadi. Netizen yang sebelumnya kritis mulai mengubah nada komentar mereka. Banyak yang mengapresiasi keteguhan hatinya dan keberanian untuk bangkit setelah masa sulit. Langkahnya mengikuti seleksi U20 juga dibaca sebagai bentuk kerendahan hati. Ia tidak merasa lebih tinggi dari pemain lain, tetapi justru ingin membuktikan diri melalui kerja di lapangan. Hal ini menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat di dalam tim. Para pemain muda terpacu untuk meningkatkan level permainan mereka demi menyaingi standar yang ditunjukkan Kadek Arel ke depan. Kadek Arel diproyeksikan tetap menjadi aset penting bagi timnas Indonesia, baik di U20, U23, maupun level senior. Pengalamannya akan sangat dibutuhkan dalam turnamen-turnamen besar. Perjalanan karirnya menjadi contoh bahwa jatuh bangun adalah bagian tak terpisahkan dari proses seorang pemain muda. Yang membedakan adalah bagaimana cara bangkit dan belajar dari kesalahan. Dengan kombinasi fisik, teknik, kecerdasan bermain, dan mental yang semakin matang, Kadek Arel memiliki fondasi kuat untuk berkembang lebih jauh. Ia bukan hanya bek tengah yang tangguh, tetapi juga figur pemimpin yang mampu memberi dampak positif bagi tim di dalam dan luar lapangan. Seleksi timnas U20 kali ini bukan sekadar ajang pembuktian, melainkan panggung bagi Kadek Arel untuk menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Yang telah ditempa oleh pengalaman, jika proses ini terus dijaga, masa depan lini belakang Garuda Muda tampak berada di tangan yang tepat, dengan Kadek Arel sebagai salah satu pilar utamanya. Kehadiran Kadek Arel langsung mengubah atmosfer seleksi. Intensitas latihan terasa berbeda, komunikasi di lini belakang menjadi lebih hidup, dan para pemain muda mulai menyadari bahwa standar bermain di level timnas tidak bisa setengah-setengah. Setiap duel yang ia jalani seolah menjadi pesan tak langsung. Tidak ada kompromi untuk kesalahan kecil, tidak ada ruang untuk lengah. Cara ia bertahan, membaca arah bola, dan menutup ruang membuat banyak penyerang kesulitan berkembang. Yang paling mencolok justru ketenangannya. Di saat pemain lain terlihat terburu-buru ingin mencuri perhatian pelatih, Kadek Arel memilih bermain sederhana namun efektif. Seakan ingin menunjukkan bahwa pengalaman tidak bisa digantikan oleh sekadar semangat. Perlahan, narasi pun berubah. Dari sekadar pemain U23 yang turun kelas, kini ia dipandang sebagai poros penting yang mengangkat kualitas seluruh tim. Sekaligus bukti bahwa mental baja lahir dari proses panjang, bukan dari pujian instan. Pada akhirnya, seleksi ini bukan hanya tentang siapa yang lolos atau siapa yang tersingkir. Ini tentang siapa yang siap memikul tanggung jawab ketika tekanan datang, dan Kadek Arel menunjukkan bahwa dirinya berada di barisan terdepan untuk peran itu. Jika konsistensi dan kedewasaan bermain ini terus terjaga, maka kehadirannya bukan sekadar pelengkap. Ia berpotensi menjadi fondasi kuat bagi lini belakang Garuda Muda, sekaligus simbol bahwa kegagalan masa lalu bisa menjadi bahan bakar untuk kebangkitan yang jauh lebih besar.